Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali saudaraku. Dan hari ini atau kali ini dengan segala kerendahan hati kita mencoba mengkaji sebuah surat yang bernama surat Al-Ikhlas. Hari-hari di kampung-kampung surat Al-Ikhlas ini sering disebutnya adalah surat kulhu. Kenapa? Karena memang statement diawali dengan ucapan qul huwallahu ahad. Nah, surat Al-Ikhlas ini artinya memurnikan keesaan Allah. Berawal dulu dari ajaran milah Ibrahim yang mengajarkan 3 hal. Satu, soal tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, membangun dan menjaga harga diri. Dan yang ketiga adalah kerelaan berkorban. Antara lain itu. Jadi ajaran milah Ibrahim itu banyak, tapi yang paling pokok itu 3 itu. Yang pertama adalah soal tauhid, keesaan Allah, bahwa Allah itu esa. Yang kedua adalah menjaga dan membangun harga diri, atau membangun dan menjaga harga diri. Jadi umatnya Gusti Allah yang mulia itu antara lain adalah menjaga harga diri. Jadi kalau orang Islam khususnya tidak punya harga diri, hanya untuk memperoleh sesuatu harga dirinya dijatuh-jatuhin. Hanya ingin menjadi atau duduk di jabatan tertentu harga dirinya dijatuh-jatuhin. Itu sangat melanggar ajaran milah Ibrahim yang selanjutnya tertuang dalam surat Al-Ikhlas yang dibawakan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat keduanya, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya makhluk itu semua tergantung kepada Allah. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak dilahirkan. Bahwa dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan ayat yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yang dalam statementnya walam yakullahu kufuwan ahad. Di sini adalah bahwa surat Al-Ikhlas ini surat yang diturunkan di Mekah, yaitu surat yang ke-112 yang terdiri atas 4 ayat. Perlu dimaknai secara mendalam soal kata-kata keesaan Allah. Apa bedanya esa dan satu? Kalau satu, ini sebuah angka pasti yang tidak pasti. Karena apa? Satu ini bisa berasal dari 5 dikurangi 4, bisa berasal dari setengah ditambah setengah, bisa berasal 10 dibagi 10, ya tak? Bisa juga berasal setengah kali 2. Ini adalah satu. Tetapi kalau esa ini tidak berasal dari pengalian, tidak berasal dari penjumlahan, tidak berasal dari pengurangan,
dan tidak berasal dari pembagian. Inilah bedanya antara esa dan satu. Oleh karena itu, para pendiri Republik Indonesia ketika sepakat bahwa dasar negaranya adalah Pancasila, maka sila yang pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu. Jadi saudara-saudaraku yang kami cintai dan kami muliakan, inilah kehebatan Al-Quran, sehingga kaum ilmuwan pun tercengang, yang sangat disajikan betapa nampak jelasnya perbedaan antara satu dan esa. Jadi kalau satu itu bisa berasal dari penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, tetapi kalau esa tidak berasal dari tambah, kurang, kali bagi, ya esa aja ada, ya kan? Ini yang antara lain bisa kami sampaikan kandungan dari surat Al-Ikhlas. Jadi saudara-saudaraku, makanya sering dalam acara-acara itu, acara ritual terutama dok, itu surat Al-Ikhlas ini selalu dikumandangkan dan diulang-ulang. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita bahwa jangan sekali-sekali menganggap bahwa Tuhan itu jamak. Tuhan itu tunggal. Yang benar bahwa Allah atau Tuhan itu esa. Jadi surat Al-Ikhlas ini sungguh sangat bermakna, yang merupakan guidance ketika kita mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu adalah esa. Kita tidak perlu repot-repot untuk memahami Tuhan-Tuhan yang lain, karena Tuhan kita hanya esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat pemaparan yang singkat ini, dan kita akan ketemu lagi dalam pengkajian-pengkajian Islam di hari-hari yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.